Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah dan kali ini saya akan membahas tentang cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Jadi, yuk simak videonya hingga akhir ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share dulu ya. Baik teman-teman, jadi kali ini saya akan membahas tentang cara pemfaktoran persamaan kuadrat. Jadi yang belajar dari rumah jangan khawatir ya. Di sini kita akan bahas beberapa contoh tentang pemfaktoran persamaan kuadrat. Yang contoh pertama itu ketika semua tandanya menggunakan tanda tambah ya, tanda penjumlahan. Kemudian contoh yang kedua itu ketika semua tandanya menggunakan tanda pengurangan atau selisih. Kemudian contoh yang ketiga ketika ada yang menggunakan pengurangan dan ada yang menggunakan penjumlahan. Dan contoh keempat adalah ketika koefisiennya itu koefisien dari X berpangkat 2 itu adalah bukan 1 ya, tapi melainkan 2. Begitupun dengan contoh yang kelima itu koefisiennya adalah 3. Baik, berikut penjelasannya. Pertama-tama, dari soal X berpangkat 2 tambah 5X tambah 6 sama dengan 0, kita buat dulu kurung seperti ini ya, ada 2. Karena koefisiennya di sini X berpangkat 2 adalah 1, maka jadi ada 1 sebenarnya di sini ya, cuma angka 1 itu tidak pernah dituliskan untuk koefisien X. Jadi langsung saja ini kita tuliskan X. Selanjutnya bagaimana? Sini saya tulis di samping ya. Oke. Jadi kita perhatikan bagian yang ini 6 ya. Di sini ada plus 6, kemudian yang ini plus 5X. Jadi kita perhatikan tandanya, kita harus mencari ya semua bilangan ketika dikalikan itu menghasilkan positif 6 ya, dan ketika dijumlah itu menghasilkan 5 ya, seperti ini. Ini teman-teman ya, ketika dikalikan menghasilkan positif 6 dan ketika dijumlah itu menghasilkan positif 5. Jadi yang harus kita perhatikan adalah tandanya ya. Kemudian kita sebut semua bilangan yang bisa dikalikan yang bisa menghasilkan 6. Yang pertama adalah 1 dikali 6 dan yang kedua adalah 2 kali 3. Yang menghasilkan 5 adalah ketika dijumlah. Jadi kita harus memperhatikan ini ya. Karena di sini dijumlah ya, ini dijumlah, berarti bilangan yang ketika dijumlah adalah dan menghasilkan 5 adalah yang mana? Oke, jadi yang betul adalah ini ya. Karena ini 1 ditambah 6 akan menghasilkan 7, sementara yang kita cari adalah 5. Dan 2 dan 3 ini sangat pas untuk mengisi titik-titik ini. Oke, jadi karena semuanya positif berarti kita langsung di sini isi dengan X tambah 2, kemudian X tambah 3. Oke, selesai. Ini tinggal untuk mencari nilai X nya, langsung X sama dengan min 2 dan X sama dengan minus 3. Oke. Selanjutnya kita beralih ke soal yang nomor 2, yakni X berpangkat 2 kurang 3X kurang 4 sama dengan 0. Jadi kita buat dulu seperti ini ya. Karena koefisien X itu adalah 1, berarti langsung saja kita tulis di sini X dan di sini juga X. Selanjutnya kita buat daftar ya, semua yang bisa menghasilkan 4. Ketika diperkalikan akan menghasilkan 4 dan ketika dijumlah akan menghasilkan minus 3. Oke, jadi kita tulis semua bilangan yang memenuhi. Di sini adalah 1 kali 4 itu juga 4. Kemudian bilangan yang selanjutnya adalah 2 kali 2 juga 4.
Nah, ini adalah semua pilihan ya yang hasilnya ketika diperkalikan adalah 4. Nah, bagaimana memilih bilangan yang tepat? Kita lihat di sini ya. Jadi di sini adalah pengurangan atau selisih. Jadi kita harus mencari bilangan yang ketika diperkurangkan akan menghasilkan minus 3. Oke, jadi betul sekali 1 dikurang 4 itu akan menghasilkan minus 3. Karena ini 2 dengan 2 ketika diperkurangkan akan menghasilkan 0. Jadi yang kita pilih adalah 1 dikurang 4, karena ini menghasilkan minus 3. Kenapa bukan minus 1 ditambah 4? Karena ini akan menghasilkan positif 3. Jadi yang memenuhi adalah ini. Ketika kita tuliskan di sini seperti ini ya teman-teman. 1 ditambah, jadi ini plus 1 tambah minus 4. Ketika kita jabarkan ke sini, maka kita tulis ini X tambah 1. Kemudian di sini X kurang 4. Betul sekali. Selanjutnya adalah tinggal kita jabarkan saja. X tambah 1 sama dengan 0 atau X kurang 4 sama dengan 0. Jadinya adalah X sama dengan 1 pindah ke ruas kanan berarti menjadi minus. Kemudian X kurang 4, ini 4 pindah ke ruas kanan jadinya positif. Oke, selesai teman-teman untuk contoh soal yang kedua. Baik, kita ke contoh soal yang nomor 3. Contoh soal yang nomor 3, koefisiennya juga adalah 1, berarti tinggal kita buat seperti ini dulu. Kemudian di sini X, di sini X. Ya. Selanjutnya adalah kita membuat list atau daftar. Ya. Ketika dikali akan menghasilkan berapa? Ya, 15. Dan ketika dijumlah akan menghasilkan ini ya minus 8, akan menghasilkan minus 8. Jadi kita list semua dulu yang menghasilkan 15. Yang pertama adalah 1 kali 15. Yang kedua adalah 3 kali 5. Nah, ini ya 3 kali 5, 15. Nah, sekarang kita memperhatikan tandanya yang bagian sini. Karena di sini menggunakan tanda penjumlahan, berarti ini harus kita jumlah. Ini ya, ini perhatikan, ini menggunakan tanda penjumlahan, berarti kedua bilangan ini harus kita jumlah. Bilangan yang mana yang memenuhi syarat ya, ketika dijumlahkan itu akan menghasilkan minus 8. Kalau 1 ditambah 15 kan hasilnya 16. Kalau ini 3 ditambah 5 hasilnya kan 8. Oke. Supaya menghasilkan minus 8, karena ini 3 tambah 5 hasilnya 8. Supaya menghasilkan minus 8, berarti kedua ruas harus menggunakan tanda minus. Ya, seperti itu. Berarti yang kita gunakan adalah ini, ya. Dan kedua ruas kedua bilangan menggunakan tanda minus supaya menghasilkan minus 8. Jadi di sini kita peroleh X kurang 3 kemudian sebelah sini X kurang 5 ya, teman-teman. Oke. Ketika dijabarkan, ini menghasilkan X kurang 3 sama dengan 0. Kemudian ini X kurang 5 sama dengan 0. Kemudian X sama dengan 3. Dan X sama dengan 5. Oke, selesai untuk contoh soal yang ketiga. Mudah bukan? Selanjutnya, contoh soal yang keempat. Jadi contoh soal yang keempat, koefisien dari X itu adalah 2. Berarti cara pertama adalah kita menulis di sini 2X. Jadi bukan lagi X karena koefisien di sini ada 2, adalah 2 ya. Oke, jadi kedua bentuknya ditulis 2X kali 2X seperti itu. Nah, di sini oke, kita list dulu daftarnya.
Karena di sini ada koefisien 2, ada koefisien dari X itu adalah 2 bukan 1, maka kita harus mengalihkan koefisien ini dengan 3 seperti itu ya. Nah, berarti 2 dikali 3 sama dengan 6. Ya, jadi bukan 3 di sini teman-teman, tapi kita harus mengalihkan dulu koefisien dari X ini yaitu 2, kemudian dikalikan dengan 3, hasilnya 6. Selanjutnya apa? Kita akan membuat daftar semua bilangan yang bisa dikalikan, yang bisa menghasilkan 6. Apa saja? Yaitu 1 dikali 6, kemudian 2 dikali 3. Kemudian kita akan memilih bilangan yang mana ketika dijumlah akan menghasilkan 5 ya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi karena di sini penjumlahan, di sini tandanya jumlah ya. Di sini adalah penjumlahan, berarti kita harus mencari bilangan yang ketika dijumlah itu, menghasilkan minus 5. Jadi minus 5 ya. Oke. Kalau 1 ditambah 6 itu adalah 7. Kemudian ketika kita menggunakan ini, 2 ditambah 3 hasilnya 5. Betul sekali. Tapi karena ada tanda negatif di depannya, berarti kita menggunakan minus 2 ditambah minus 3 supaya menghasilkan minus 5. Jadi yang kita gunakan adalah ini dan ini. Berarti di sini 2x kurang 2, kemudian di sini kurang 3. Kita tinggal masukkan ya, ini kurang 2 di sini, kemudian yang sebelahnya adalah kurang 3, teman-teman. Selanjutnya apa? Kita menyederhanakan semua bilangan yang bisa disederhanakan. Ini kan yang ini ya, ini kan bisa disederhanakan ya. 2x dikurang 2 masing-masing dibagi 2. Berarti yang tersisa adalah 2x dibagi 2 adalah x, kemudian 2 dibagi 2 itu tersisa 1. Kemudian ini ketika disederhanakan akan berbentuk pecahan atau desimal ya. Jadi bentuknya sudah stop sampai di situ saja. Kita tinggal menulis ulang saja. Oke, jadi pemfaktoran dari 2x berpangkat 2 kurang 5x tambah 3 sama dengan 0 adalah x kurang 1 dikali 2x tambah 3. Ketika diubah bentuknya maka akan seperti ini. Ini kemudian minus 1 pindah ke kanan berarti menjadi positif 1. Oke. Kemudian yang ini 2x sama dengan minus 3 pindah ke kanan berarti menjadi positif 3. X sama dengan 3/2. Jadi contoh keempat selesai. Selanjutnya kita ke contoh yang kelima. Contoh kelima adalah 3x berpangkat 2 kurang 8x kurang 3 sama dengan 0. Kita buat dulu seperti ini ya. Karena koefisiennya di sini adalah 3, berarti kita tulis dulu 3x, kemudian di sini juga 3x. Kemudian selanjutnya adalah kita buat daftar. Jadi ini ya, kita harus mengalihkan dulu koefisien dari x ini dengan 3. Jadi ini kita kalikan dulu ke sini, berarti di sini adalah minus 9. Oke, berarti kita harus mencari sebuah bilangan ketika dikalikan akan menghasilkan 9. Dan ketika dijumlah akan menghasilkan minus 8. Oke. Ada bilangan apa saja? Yang pertama 1 kali 9, yang ya sepertinya cuma itu ya, cuma ada satu saja bilangan yang memenuhi. Oh iya, masih ada ya, maaf, 3, masih ada 3 kali 3 ya, hampir kelupaan. Oke,
kali 9 dan 3 kali 3 9. Kemudian kita harus mencari bilangan ketika dijumlahkan menghasilkan minus 8. Tetapi kita harus memperhatikan di sini, karena di sini pengurangan, berarti kita harus mencari bilangan di sini yang ketika, jadi ini adalah selisih ya. Kita harus mencari bilangan yang ketika dikurangkan akan menghasilkan minus 8. Jadi yang memenuhi adalah ini ketika dikurangkan akan menghasilkan 0, sementara ini ketika dikurangkan akan menghasilkan 8. Jadi 1 kurang 9 sama dengan minus 8. Kalau kita menggunakan 9 kurang 1 akan menghasilkan positif 8. Jadi kita menggunakan bagian yang ini teman-teman, yang ini ya. Maka kita ambil di sini 3x ditambah 1, kemudian kita mengambil minus 9, berarti di sini kurang 9. Selanjutnya kita mencari bilangan yang bisa disederhanakan. Karena ini tidak bisa disederhanakan, berarti tinggal kita tulis ulang saja. Jadinya adalah 3x tambah 1 sama dengan 0. Nah, sementara ini teman-teman bisa kita sederhanakan ya. Berarti menjadi 3x tambah 1 dikali, ini masing-masing dibagi 3, berarti menjadi x dikurang 3. Ya, seperti itu ya, karena 3x dibagi 3 adalah x, sementara min 9 dibagi 3 adalah 3. Kemudian ketika dijabarkan akan seperti ini. X kurang 3 sama dengan 0, kemudian ini 3x sama dengan minus 1, 1 pindah ke ruas kanan, x sama dengan minus 1 per 3, kemudian yang ini x sama dengan 3. Oke, selesai teman-teman 5 contoh soal tentang mencari pemfaktoran dari persamaan kuadrat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini, dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum.